حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil matan, walihada kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal alaihi hafid. Karena itulah barang siapa membaca ayat ini, yaitu ayat kursi, di suatu malam, akan terus menerus dia itu ada penjaga, akan terus menerus ada penjaga yang menyertai dia. Falam yaqrabhu syaitanun hatta yusbih. Setan itu tidak akan mendekati dia sampai dia masuk di waktu pagi. Baik. Disebutkan oleh oleh Syekh Abdul Aziz di sini, hadzal hadis fi sahihil Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakalani Rasulullah SAW bihifdi zakati Ramadan. Rasulullah SAW mewakilkan kepada saya untuk menjaga zakat Ramadan ini. Tidak harus yang memelihara atau yang menjaga dan mengawasi itu Amirul Mukminin langsung. Boleh ada wakil-wakil, karena al-wakil yaqumu maqama al-muwakkil. Sebagaimana an-naib yaqumu maqama, yaitu apa? Yang al-manab, bahwasanya wakil itu menduduki posisi yang memberikan mandat kepadanya. Demikian pula yang mewakili itu menduduki posisi yang diwakili. Maka dan ini menunjukkan bolehnya taukil, dan ini secara umum terbentuk ijma', yaitu bolehnya kita membentuk perwakilan di dalam sesuatu yang memang diperlukan untuk itu dan diizinkan untuk itu. Baik. Untuk menjaga zakat Ramadan. Apa maksudnya zakat Ramadan? Zakat fitri. Dan ini menunjukkan menurut pendapat yang rajih, dan itu adalah pendapat hampir semua ulama, yaitu zakat fitri itu tidak harus dibayarkan pada waktu apa? Pada waktu subuh sebelum kita sholat Id. Karena apa? Dohir dari kisah ini adalah ini berlangsung sampai 3 hari, sampai 3 malam, menunjukkan zakat fitri itu boleh dibayarkan 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Sebagaimana itu adalah madhab dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana itu di Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik an-Nafi' an Ibni Umar di dalam Muwatta itu. Boleh kita menunda, boleh kita mempercepat takjilus zakah sampai 3 hari. Adapun kalau lebih dari 4 hari yaitu terlalu lama, maka ini tidak disyariatkan. Sebagaimana itu yang dirajihkan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat sebagian ulama, dan ini dirajihkan oleh Lajnah Daimah. Kalau lebih dari 4 hari ini tidak layak. Demikian pula ini adalah pendapat dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Tayyib qala fa'atani atin, maka datang kepada saya seseorang. Ini dikasih menakirah karena tidak jelas siapa ini sebenarnya. Bukan berarti orang itu betul-betul mendatangi Abu Hurairah, tapi maksudnya adalah datang ke gudang tersebut dalam keadaan dohirnya adalah orang ini tidak tahu ada Abu Hurairah di situ. Faja'ala yahsu minat ta'am, kemudian mulailah orang ini meraup, istilahnya apa? Menceduk, yahsu, menceduk sebagian dari makanan itu, mau dicuri. Fa'akhadtuhu, maka aku tangkap dia. Wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya katakan saya pasti akan melaporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Ternyata orang ini mengatakan, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyal. Lepaskanlah saya, biarkan saya ini orang miskin, muhtaj. Saya sedang perlu ini, saya miskin, dan saya ini memiliki tanggungan keluarga. Wala a'ud, dan saya tidak akan mengulang lagi. Ini padahal dia adalah setan, dan ini menunjukkan apa? Di hadapan orang beriman, setan itu lemah sekali. Ditangkap Abu Hurairah, udah langsung nggak mampu apa-apa dia. Nggak seperti yang dibayangkan para pembuat film itu. Dipegang tak boleh, dipukul juga tembus semua. Bahkan dia tertawa-tawa. Enggak, ini kalau yang nangkap orang yang bertakwa, setannya yang nggak mampu apa-apa, takut dia. Malah bersumpah-sumpah, berjanji untuk tidak kembali. Kalau farohim tuh, ya ini harusnya dengan dhammah bukan fathah.
untuk cetakan anak rohimtah, yang betul rohimtuh. Maka saya mengasihani dia karena dia menyebutkan udzur, ini saya orang miskin dan keluarga saya banyak. Maka saya kasihani dan saya lepaskan. Wa khallaitu sabilah, saya lepaskan dia. Baik. Fa asbahtu, kemudian aku masuk di waktu pagi. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ternyata Rasulullah tahu. Rasulullah dapat wahyu sesuai dengan kehendak Allah, bukan tahu secara mutlak tentunya. Ini menunjukkan seseorang yang ditangkap oleh orang lain istilahnya adalah tawanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya lafaz al-barihah walaupun secara umumnya dan ghalibnya ini diucapkan untuk malam yang sebelumnya, kalau yang berbicara itu setelah waktu setelah masuk waktu zuhur dan seterusnya, maka istilahnya barihah. Adapun kalau sebelum masuk waktu zuhur, istilahnya adalah al-lailah. Seperti pagi ini kita mengatakan, oh semalam demikian, istilahnya adalah al-lailah. Tapi kalau nanti habis zuhur, maka kita masuk waktu zuhur, kita mengatakan semalam, lafadznya adalah apa? Al-barihah. Sekarang Rasulullah SAW walaupun masih di waktu pagi, Rasulullah menggunakan lafadz al-barihah. Ini menunjukkan bolehnya semacam itu. Qultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan farahimtuh. Ini salah cetak lagi. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan bahwasanya dia itu miskin dan dia punya keluarga yang banyak, tanggungan yang banyak, maka saya mengasihani dia. Wa khallaitu sabilah, dan saya bebaskan jalan dia. Qal ama innahu qad kadzabat. Sesungguhnya dia itu berbohong kepadamu, wa sayaud, dan dia pasti akan kembali. Rasulullah tahu kejadian itu dan tahu apa yang akan terjadi sesuai dengan berita dari Allah. Dan ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk memperingatkan orang akan kejahatan orang yang jahat. Agar apa? Agar jangan sampai kita dirugikan dari sisi mungkin nyawa kita, atau mungkin dari sisi apa? Kehormatan kita, atau dari sisi harta kita dan sebagainya. Maka ini Rasulullah mengingatkan kepada Abu Hurairah, dia akan kembali sebagai peringatan untuk bersiap-siap agar selamat dari kejahatan orang tersebut. Fa'araftu annahu sayaud, maka aku tahu bahwasanya dia akan kembali. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan kembali. Ini menunjukkan Abu Hurairah beriman kepada Rasulullah dan percaya kepada ucapan Rasulullah dan tidak percaya kepada orang yang tadi itu. Tayyib. Farasattu, maka saya mengintai dia. Mengintai. Kemudian faja, ternyata betul dia datang lagi. Yahsu minat to'am, dia meraup lagi dari makanan itu, menceduk lagi. Fa'akhadtu, maka saya tangkap dia. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah SAW. Saya mengatakan pasti saya akan melaporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Qal da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyal wala a'ud. Biarkan saya ini miskin dan saya ini punya tanggungan keluarga yang banyak dan saya tidak akan kembali. Farahim tuh, maka saya kasihan sama dia. Memang ini adalah jiwa seorang mukmin, dipenuhi dengan apa? Rasa rahmat. Ini wajar, walaupun tentunya bukan berarti diizinkan untuk kita kasihan kepada seorang yang jelas dia pencuri. Ya, nanti dia mencuri di tempat lain, bahaya. Kalaupun kita selamat tapi kasihan tetangga kita, kasihan muslimin yang lain, maka tidak semua orang itu layak dikasihani. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, yaitu apa? Dalam masalah menimpakan hukuman dan di dalam masalah memaafkan, itu semuanya tidak mutlak. Kita lihat apakah orang ini layak untuk dikasihani ataukah tidak, layak untuk dimaafkan ataukah tidak. Kalau dia dimaafkan menjadi baik, maka dia layak untuk dimaafkan. Tapi kalau dimaafkan justru dia akan berbuat maksiat lagi, maka dia tidak boleh kita maafkan, kata Imam Ibnu Utsaimin ketika membahas apa? Perkara yang terkait dengan suluh. As-suluh khair. Perdamaian itu baik, tapi tidak semua orang layak untuk kita maafkan, kata beliau. Lihat keadaan orangnya bagaimana. Baik. Nah, manakala orang ini memang belum jelas bagi Abu Hurairah, maka hukum asalnya adalah kalau layak dimaafkan, dimaafkan saja. Ini dari Abu Hurairah, ijtihadnya demikian. Dan Rasulullah memang belum menyuruh dia untuk apa? Untuk melaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah cuma mengingatkan dia akan balik lagi itu. Tayyib. Kemudian fa khallaitu sabilah, dan saya lepaskan dia. Fa asbahtu, kemudian saya masuk di waktu pagi.
Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, ma fa'ala asiru kalbarihah? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Faqultu ya Rasulullah, syaka iyalan wa hajah. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan banyak keluarga dia dan dia itu miskin. Farahim tuh wa itu sabilah. Maka saya mengasihani dia dan saya membebaskan dia. Dan Rasulullah tidak menyalahkan Abu Hurairah atas itu dan tidak menyuruh begini-begini. Rasulullah sekedar mengucapkan, ama innahu qad kadzabak wa sayaud. Dia itu telah dusta kepadamu dan dia akan kembali. Ini menunjukkan ijtihadnya Abu Hurairah tidak disalahkan oleh Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya ijtihad di zaman wahyu ketika belum mengetahui suatu hukum. Ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Ketika terjadi khilaf, apakah boleh bagi para sahabat untuk ijtihad? Kepada Rasulullah itu ada di zaman itu, maka jumhur mengatakan ini boleh dengan dalil yang banyak selama Rasulullah tidak di hadapan mereka. Dan ini dalilnya banyak sekali para sahabat ijtihad, seperti yang dilakukan oleh siapa? Usamah bin Zaid ketika apa, dan juga Umar ibn Khattab ketika mereka di dalam safar, mereka mengalami mimpi basah, kemudian apa, mereka tidak mendapatkan air, maka Umar sama sekali tidak sholat. Ini ijtihad Umar. Sementara Usamah bin Zaid, beliau ijtihadnya adalah apa? Adalah bergulung-gulung di pasir, yaitu bentuknya adalah bentuk mandi, bergulung-gulung di tanah itu, di debu. Dan Rasulullah SAW kemudian memperbaiki ijtihad mereka. Ini menunjukkan ijtihad itu boleh di masa adanya Rasulullah, selama Rasulullah itu tidak di samping mereka dan sebagainya. Walaupun nanti kalau benar ya disetujui, kalau keliru maka diperbaiki. Baik. Kemudian farasatuhu salisa, maka saya mengintai dia pada kali yang ketiga ini. Menunjukkan apa? Abu Hurairah percaya akan berita Rasulullah, yakin orang ini akan datang. Faja'a yahsu minat ta'am, maka dia datang lagi dan dia menceduk sebagian dari makanan. Fa'akhadtuh, maka saya tangkap dia. Faqultu, saya katakan kepada dia, la arfa'annaka ila Rasulillah SAW wa hadhihi akhiru salasi marrat. Pasti saya akan melaporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Ini adalah akhir dari kali yang ketiga. Tas umu fiha annaka la ta'ud summa ta'ud. Engkau mengatakan dalam 3 kali bahwasanya engkau tidak kembali dan engkau kemudian kembali. Menunjukkan dah tidak ada maaf lagi bagimu. Kemudian orang ini mengatakan, da'ni, lepaskanlah saya. U'allimuka kalimatin yang fa'ukallahu biha. Saya akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang akan Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Wa mahi, apa kalimat itu? Maka kemudian orang ini menjawab lagi, idza awaita ila firasyik, kalau engkau itu naik ke atas katilmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat, sampai engkau menyelesaikan ayat itu. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafid, karena sesungguhnya akan terus-menerus ada penjaga kepadamu dari Allah. Wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbih, dan setan itu tidak akan mendatangimu, tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk di waktu pagi. Kalau yaqrubu itu dengan apa? Dengan min. Kalau biduni min yaqraba. Yaqrabu. Kalau yaqrubu minka. Kalau yaqrabu langsung yaqrabuka. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, kata Abu Hurairah, para sahabat itu adalah orang yang paling bersemangat untuk mengetahui kebaikan dan untuk mendapatkan kebaikan. Maka mereka suka mendapatkan ilmu-ilmu yang semacam ini dan sebagainya. Maka ini adalah berita yang sangat penting, tazkiyah yang sangat penting untuk para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya. Maka tidak layak kita menuduh sahabat itu mereka menyembunyikan sebagian ilmu, atau kalau itu adalah suatu kebenaran, kita lebih tahu daripada para sahabat, itu tidak mungkin. Tetap para sahabat itulah yang paling tahu kebenaran dibanding dengan umat-umat yang lain, dibanding dengan generasi-generasi yang setelahnya. Kalau itu suatu kebaikan, pasti mereka yang lebih dulu tahu daripada generasi yang setelahnya. Kebaikan yang datang dari Rasulullah, syariat yang datang dari Rasulullah dan sebagainya. Karena mereka yang paling rinci dan paling teliti untuk mengetahui agama dan ajaran dan syariat Rasulullah. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini setelah masuk waktu pagi dan orang ini dilepas.
Karena kenyataannya adalah dia tidak mendapatkan makanan itu juga. Dia sudah mengembalikan makanan itu. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, setelah Abu Hurairah cerita begini dan begini, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur kepadamu, walaupun dia itu ada dalam keadaan dia itu adalah makhluk yang sangat pendusta. Ta'lam man tukhatibu mundu salasilayal. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 hari ini? Qultu la qal dzaka syaitan. Itu adalah setan. Baik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil ilmunya dari siapa? Dari Rasulullah. Tidak seperti ucapan sururiyun. Bolehnya kita belajar kepada mubtadi'ah? Kata mereka dalilnya adalah hadis ini diantaranya. Karena Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan bahkan, kata mereka. Yang benar Abu Hurairah tidak langsung mengamalkannya dan tidak langsung membenarkannya, tapi menceritakan kepada Rasulullah. Apa bukti bahwasanya Abu Hurairah tidak membenarkan orang ini dan beliau ingin tahu bagaimana dari Rasulullah? Adalah lafaz-lafaz sebelumnya itu. Aku tahu dia akan kembali berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya dia akan kembali. Padahal orang ini telah mengatakan saya tidak akan kembali. Menunjukkan Abu Hurairah tidak mempercayai orang itu, tapi melaporkan kepada Rasulullah untuk tahu berita yang sebenarnya, untuk tahu mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Tidak seperti yang disebutkan oleh para ahlul ahwa dari kalangan sururiyun dan turasiyun itu. Baik. Kadza rawahul Bukhari mu'allaqan. Iya, Bukhari tidak menyebutkan siapa nama syekh beliau. Ini di nomor yang ke 2311. Bisi ghatil jazm, dengan pola yang pasti. Qala wa qad rawahu an-Nasa'i fi al-yaumi wal lailah. An-Nasa'i meriwayatkan sehari semalam gitu. Maksudnya adalah dalam kitab beliau Al-Amalil Yaumi wal Lailah. Ini nama kitab. Yaitu di nomor yang ke 959. An Ibrahim bin Ya'qub an Utsman bin al-Haisam fadzakarah. Jadi walaupun di Bukhari itu ada syekh yang terhapus, tetapi ini hadisnya adalah sahih karena telah diriwayatkan secara bersambung oleh An-Nasa'i. Wa qad rawa an Abi Hurairah bi siyaqin akhar wa qad ruwiya an Abi Hurairah bi siyaqin akhar qaribin min hadza. Telah diriwayatkan dari Abi Hurairah yang polanya lain, tetapi dekat-dekat dengan ini juga. Masalah apa? Pencurinya itu bahkan disebutkan ciri-cirinya demikian. Baik. Ada tambahan sedikit gambaran tentang si pencuri itu. Dia sama dalam kitab Rawah atau Ruwiyah ya. Kalau dikembalikan ke Nasa'i berarti Rawah. Karena ini di Amalil Yaumi wal Lailah nomor yang ke sebelumnya 958. Tapi mungkin sudah betul Rawah. Baik, kita tambah satu lagi ini. Qal lam yazal alaihi minallahi hafid. Akan terus-menerus ada penjaga dari Allah untuk dia. Yahfaduhu minasyayatin wa ghairihim. Menjaga dia dari setan dan lain-lain. Dijaga dari makhluk-makhluk yang akan membahayakan dia dan sebagainya. Boleh jadi dari jin-jin yang walaupun tidak sampai tingkat setan, tapi jin ada aja yang nakal, ada juga yang samseng walaupun tidak sampai tingkat setan. Nah, kita juga perlu berlindung dari makhluk yang semacam itu. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, idza qultahunna lam yaqrabka dzakarun wala unsa minal insi wala minal jin. Kalau engkau mengucapkan itu, maka tidak akan mendekati dirimu yang pria ataupun yang wanita dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Ini sama juga di dalam riwayat Nasa'i tadi 958. Hanya saja tidak ada lafaz minal insinya. Tapi dzakar wal unsanya iya. Wa fi hadis Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ali, man qara'aha yakni ayatul kursi, barang siapa membacanya yaitu ayat kursi, hina ya'khudhu matja'ah, ketika dia itu mengambil pembaringannya, mulai naik ke atas katilnya dan sebagainya itu, amanahullah ala darih wa dari jarih. Allah akan memberikan keamanan kepada dia terhadap rumah dia dan juga rumah tetangga dia, wa ahli duwairatin haulah, dan juga para penduduk di area situ, di wilayah-wilayah itu di sekeliling dia, walaupun tidak terlalu luas duwairat. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini di Syu'abil Iman nomor yang ke 2174, tapi di dalam sanadnya ada Habbah bin Juwain. Memang agak susah dia.
Al-Arsi, Arsi pakai sa. Al-Bajali, dan dia dhaif jiddan. Dia dihukumi para ulama laisa bisyai'. Oh, ini parah. Namanya laisa bisyai'. Betul-betul tidak ada harganya. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala alam. Ini keutamaan ayat kursi. Setan tadi itu dia menjelma dalam bentuk manusia lah. Iya, dohirnya gitu. Karena Abu Hurairah mengatakan atani atin, dan dohirnya manusia. Buktinya, oh saya ini miskin, saya punya keluarga. Dohirnya adalah apa? Dia menampakkan diri sebagai manusia. Hanya ada pertanyaan dari Indonesia sana, bahwasanya di desa kami, maksudnya orang itu mengatakan memang terkenal desa itu penuh dengan jin dan setan. Jadi sering kita, maksudnya sebagian dari kita itu datang ke sana, dan jin-jin memang betul-betul menampakkan diri. Ada yang bentuknya ini, bentuknya itu, ada yang bentuknya setengah saja dan sebagainya. Ketika kami bacakan ayat kursi, nggak hilang-hilang, bahkan dia datang, assalamualaikum, ngejek. Terus gimana ini kan? Tapi memang dia mengakui kalau dibaca berkali-kali maka apa? Akhirnya jinnya memang akan kalah dan lari. Ini sama seperti ketika apa meruqyah orang yang kena jin dan sebagainya. Belum tentu kita ini sekali ruqyah langsung jinnya itu lari, belum tentu. Tergantung apa? Tergantung kadar penyakitnya, sebagaimana obat-obat yang lain, dan tergantung apa? Kondisi orang yang sakit itu sendiri, dan juga tergantung kepada kekuatan orang yang membacanya. Beda kalau yang membaca adalah Rasulullah, jelas beda dengan kalau yang membaca adalah orang macam kita, perlu kita ulang-ulang. Ini ma'ruf, seperti pengobatan kedokteran pun seperti itu. Dia tidak sekali diobati langsung sembuh, ini wajar. Bukan berarti oh ini ayatnya tidak kuat dan sebagainya, bukan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di awal-awal kitab beliau Al-Jawabul Kafi bahwasanya zikir itu kuat dan dia dari jenisnya adalah jenis senjata yang kuat. Tetapi ini tergantung kepada apa? Juga tergantung kepada kekuatan orang yang memukulkannya, memukulkan pedang itu. Kalau tangannya tidak kuat maka pedangnya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Bagaimana agar tangannya kuat? Maksudnya adalah apa? Jiwanya betul-betul jiwa yang kuat, disertai dengan rasa siqah, percaya kepada Allah Ta'ala, dan kemantapan hati. Maka ini sangat berpengaruh. Wallahu a'lam. Jazakallah.